To be honest, aku feel nervous saat ini karena udah lama juga nggak sharing firman Tuhan, tapi dibantu dengan teman-teman di sini yang sama-sama melayani, aku minta untuk duduk di depan aku supaya at least aku tahu ada orang yang mendengarkan ya, karena ternyata susah waktu itu pernah coba bawain firman via Zoom, ternyata sangat sulit. Tapi aku bawa dalam doa dan aku berdoa supaya kiranya firman Tuhan yang aku akan sharing kepada kita semua, family, hari ini dapat boleh menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Di sahabat pertama ini, kita akan belajar mengenai memiliki pengharapan yang benar. Bahwa untuk memasuki tahun 2021 yang baru ini, supaya kita bisa dapat boleh kuat, kita dapat boleh tetap menang menjalani hidup ini, saya mau ajak kita belajar mengenai hal pengharapan. Karena apabila kita memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan, maka percayalah saudaraku, percayalah keluarga bahwa kita pasti akan melalui tahun 2021 ini dengan kemenangan. Apabila sejenak kita mencoba mereview apa yang terjadi di dalam kehidupan kita selama tahun 2020, kita boleh katakan bahwa tahun 2020 itu highlight-nya adalah COVID-19, ya kan? Highlight-nya itu adalah pandemik. Bahwa pandemik ini, penyakit ini begitu luar biasa, memukul seluruh kehidupan masyarakat secara global. Dan kita melihat bahwa begitu banyak efek-efek buruk yang ditimbulkan oleh pandemik ini. Kita tahu tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan mereka oleh karena pandemi. Pekerjaan yang sudah menjadi tulang punggung nafkah mereka, bahkan bertahun-tahun lamanya, seketika hilang begitu saja, mereka kehilangan pekerjaan. Tidak sedikit juga saudara bisnis-bisnis yang akhirnya tutup atau bangkrut. Kita bisa membaca artikel kalau kita mau lihat daftar bisnis apa saja yang bangkrut akibat pandemik di artikel di Bloomberg. Bahkan bisnis-bisnis besar sekalipun yang mungkin sudah eksis berpuluh-puluh tahun, hanya oleh karena pandemik ini saja saudara mengalami kebangkrutan dan tutup. Dan kalau misalnya kita perhatikan, pandemik ini juga merubah fondasi ya, bagaimana cara kita hidup sehari-hari. Kalau mungkin kita mundur ke beberapa waktu yang lalu, mungkin ke tahun lalu gitu ya, di awal tahun atau mungkin di sekitar bulan Desember 2019, tentu kalau misal kita lagi berjalan di keramaian, lalu kita melihat nih ada orang dengan fashion seperti ini yang seperti di slide, gunain masker, gunain face shield, pasti apa respon kita saudara-saudara? Pasti kita ngeliatnya aneh ini ya, sejak kapan fashion Power Ranger itu jadi fashion yang yang keren gitu ya, yang lazim. Tapi sekarang saudara hanya dalam waktu 1 tahun saja akibat pandemi ini, hal yang tadinya mungkin terkesan tidak wajar, tidak normal, menjadi hal yang normal gitu. Pandemik ini betul-betul menghancurkan, merubah kebiasaan-kebiasaan hidup kita. Makanya ada istilah namanya new normal. Bahwa hal-hal yang dulu mungkin buat kita normal, menjadi tidak normal gitu loh. Dan kita harus dipaksa untuk hidup di dalam dan beradaptasi di dalam situasi kehidupan atau cara hidup yang baru. Namun di dalam situasi ini ada banyak hal yang bisa kita petik dan kita bisa pelajari. Secara pribadi mungkin kita akhirnya bisa menyadari bahwa banyak hal di dalam hidup ini yang selama ini sudah kita nikmati, yang mungkin kadang-kadang kita tuh karena halnya sepele atau halnya kecil, kita tuh lupa untuk bersyukur sama Tuhan tentang hal itu. Let's say bicara masalah pekerjaan. Mungkin kita pernah gitu sesekali, 2 kali ngerasa nggak bersyukur sama pekerjaan kita. Kita komplain, aduh capek nih kerja nih, aduh males nih tantangannya berat. Kita mengeluh ini itu. Tapi dalam situasi seperti ini kita akhirnya bersyukur gitu ya. Untung sampai hari ini kita masih diberikan pekerjaan ketika banyak orang yang akhirnya hilang pekerjaan. Dan banyak hal-hal kecil lainnya mungkin selama ini tidak kita syukuri dan menjadi kita syukuri. Sesimpel saudara untuk bisa pergi keluar tanpa ada rasa gelisah, tanpa ada rasa takut, ya nggak sih? Aku nonton waktu kapan vlog keluarga ya, waktu itu tahun lalu 2019 kebetulan berkesempatan untuk liburan sekeluarga besar ke Singapura. Di situ kita nonton video waktu itu kita rekam, jalan di Orchard Road, buset ramainya setengah mati, tapi damai-damai aja gitu waktu itu. Sekarang kalau bayangin di tengah keramaian kayak gitu udah pasti aduh panik luar biasa gitu loh. Dan sekarang kita bersyukur
Untuk hal apa? Hal-hal kecil sesimpel bisa keluar tanpa rasa takut. Atau bahkan untuk bisa memiliki kesempatan apa? Berbakti bersama-sama. Saya nggak tahu dengan semua family member, tapi saya secara pribadi rindu dan sangat rindu untuk kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini. Apalagi sekarang saya sharing firman Tuhan, kebetulan di lokasi ini, dulu aduh rame, kita nyanyi, suara kita berkumandang gitu ya. Kita puji Tuhan sama-sama, kita berbakti bareng-bareng. Sekarang yang nonton saya cuma ada Brandon, Bang Richard, Tika. Dan mungkin waktu itu kayak kita, aduh males juga ya kebaktian, males juga ya melayani ya. Tapi hal itu menjadi hal yang bisa kita syukuri dan kita nantikan gitu. Kapan kita bisa apa? Berbakti bersama-sama lagi. Dan melalui pandemi peristiwa yang kita alami di tahun 2020, saya secara pribadi kembali belajar dan diingatkan terhadap firman Tuhan yang ada di Yakobus 4 ayat 14 yang berkata apa? Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apalah artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti apa? Uap yang sebentar saja kelihatan, lalu apa? Lalu lenyap. Pandemik ini saudara, hal yang terjadi di 2020 menimpa kita semua, kembali membuka mata kita bahwa segala sesuatu yang ada di dunia itu sangat rapuh dan sangat fragile, ya nggak sih? Bayangin loh, hanya perlu certain waktu yang kecil, peristiwa satu ini aja bisa betul-betul membongkar kebiasaan hidup kita yang udah kita jalani bertahun-tahun lamanya. Apa yang dulu ada udah menjadi tidak ada. Orang yang udah punya pekerjaan bertahun-tahun hilang begitu saja. Kita sudah punya bisnis bertahun-tahun, sudah bangun susah-susah, sudah bertahan berpuluh-puluh tahun, hancur saudara begitu saja. Ini membuat kita kembali lagi belajar bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita saat ini sama seperti uap. Sangat rapuh. Kadang ada dan besok mendadak bisa saja tidak ada. Khususnya di minggu ini kami sekeluarga mengalami duka cita karena Mbak Ani ya saya sudah bisa nggak bilang lagi Mbak Ani asisten rumah tangga gitu ya, karena saya juga menganggap bahwa Mbak Ani sudah part dari keluarga besar kami. Diizinkan Tuhan untuk beristirahat sementara. Minggu lalu saya masih ingat banget hari Jumat malam ketika kita dinner sama-sama di rumah Papa, Mbak Ani masih ada, Mbak Ani masih sehat, dan dia baru rencana memang hari Sabtunya itu mau pulang kampung untuk 10 hari ya. Tapi enggak disangka-sangka saudara, ternyata memang pada saat dia pulang, dia terkena penyakit stroke dan akhirnya tidak tertolong dan meninggal dunia. Hanya dalam waktu sesingkat itu gitu ya. Kita nggak pernah expect, kita nggak pernah mikir bahwa ternyata ketika Mbak Ani pulang kampung tuh Mbak Ani akan apa? Betul-betul pergi gitu ya dan nggak kembali lagi. Dan ini membuat saya juga betul-betul makin meyakini apa? Bahwa hidup ini tuh betul-betul rapuh gitu. Segala sesuatu yang ada pada kita, yang kita miliki saat ini sangat rapuh saudara-saudara. Hidup di dunia yang fana ini. Saya juga teringat mengenai sebuah kisah di Alkitab, yaitu mengenai Ayub. Untuk kembali kita bisa melihat bahwa seluruh yang dimiliki di dalam kehidupan kita saat ini sangat rapuh, sangat bisa menghilang begitu saja seperti uap. Kita tahu Ayub mungkin adalah salah satu karakter, salah satu tokoh di Alkitab yang pernah hidup di bumi ini yang memiliki banyak hal. Ayub adalah orang yang sangat kaya, memiliki begitu banyak harta benda. Ayub juga memiliki keturunan yang begitu banyak, betul, 10 anak. Dia memiliki segalanya, dia hidup bahagia dengan istri dan keluarganya, dia berkecukupan, bahkan dia sangat kaya raya, dia sehat. Hidup yang begitu sempurna ya saudara, mungkin itu semua yang kita inginkan kan, mempunyai keturunan, mempunyai pasangan hidup, mempunyai hidup yang kaya. Tapi kita tahu apa yang terjadi menimpa Ayub, bahwa Ayub hanya di dalam waktu yang sangat singkat, bahkan terjadi secara bersamaan, mendadak kehidupannya apa? Turn upside down ya. Dari dia memiliki segalanya menjadi tidak memiliki apa? Segalanya. Bayangkan saudara kalau kita ambil posisi diri sebagai Ayub, mungkin kita juga sudah alamin gitu di 2020 banyak hal yang hilang dalam kehidupan kita. Tapi saya yakin dan saya percaya mungkin yang kita hadapin gak seberat apa yang Ayub hadapin.
Bayangkan saudara, bahwa Ayub kehilangan semuanya dalam waktu yang instan, dalam waktu yang sebentar. Dia kehilangan semua hartanya, dia kehilangan semua anak-anaknya saudara. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, semua anak-anaknya. Kita tahu pada akhir ceritanya dia pun kehilangan kesehatannya sendiri. Dia terkena penyakit yang luar biasa. Dia bahkan kehilangan dukungan dan kasih sayang dari pasangannya sendiri. Dia kehilangan dukungan dan perhatian dari seluruh teman-temannya. Tapi kita tahu bahwa dalam cerita ini, Ayub sampai pada akhirnya, walaupun dia sudah kehilangan segalanya yang dia tadinya miliki, namun kita belajar dari cerita Ayub bahwa Ayub tetap setia. Ayub tetap bertahan, Ayub tetap kuat. Ketika semua kondisi yang menimpa hidupnya, ketika seluruh orang di sekitarnya mengajak dia, mendorong dia untuk mengutuk Tuhan, menyalahkan Tuhan atas untuk apa segala hal buruk yang terjadi dalam kehidupannya, Ayub memilih tetap untuk setia dan tetap bersyukur dan tetap mau memuji nama Tuhan. Mengapa? Karena Ayub tidak pernah kehilangan yang namanya pengharapan. Dan kita akan belajar mengenai hal tersebut pada hari ini. Ada dua hal yang penting yang membentuk kata kepercayaan yang akan kita, pengharapan yang akan kita pelajari saat ini. Pengharapan itu terdiri menjadi dua aspek penting yang perlu kita perhatikan pada saat kita berbicara mengenai pengharapan. Yang pertama berharap kepada apa atau siapa? Itu dulu pertanyaan yang harus kita jawab. Untuk memiliki pengharapan yang benar, kita harus make sure dulu kepada siapa kita berharap. Lalu tidak berhenti di situ, family. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah apa yang kita harapkan. Dan kedua pertanyaan inilah yang akan kita jawab bersama saat ini, bagaimana untuk bisa hidup memiliki pengharapan yang benar. Kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita menaruh pengharapan kita, merupakan hal yang penting, keputusan yang penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Saya mau mengilustrasikan bahwa kita menjalani kehidupan ini sama seperti kita sedang berdiri di tengah-tengah sungai yang arusnya deras seperti ini. Bayangkan saudara, kita diminta untuk berdiri di tengah sungai yang arusnya sangat deras seperti gambar tersebut. Tentu untuk berdiri tegak itu nggak gampang, saudara. Ya, naturalnya kalau kita berdiri seperti itu aja, pasti percayalah saudara bahwa kita pasti akan hanyut, kita pasti akan ditenggelamkan, kita pasti akan terbawa oleh arus yang deras tersebut. Kita nggak mungkin bisa berdiri. Untuk itu supaya kita bisa berdiri kokoh di tengah arus yang deras, kita harus berpegang pada sesuatu, bukan? Kita harus bertumpuh pada sesuatu. Anggap kita bicara ini challenge yang real. Kita semua ditempatkan di tengah sungai tersebut dan goalsnya adalah satu, untuk bisa bertahan dan berdiri nggak sampai tenggelam. Tapi kita dikasih fasilitas, kita dikasih tools, kita bisa pilih satu benda di mana kita boleh berpegang kepada benda tersebut. Kira-kira benda apa? Benda yang seperti apa yang mau kita pegang? Apakah sesuatu yang ranting kecil yang udah mau patah? Atau kita mencari sesuatu yang kokoh, sesuatu yang solid, sesuatu yang bisa kita pegang dengan kuat, yang memungkinkan kita untuk tetap Untuk tetap berdiri. Saudara, kita sudah melihat bahwa seluruh hal yang kita miliki di dalam kehidupan ini, harta, keluarga kita, orang yang kita sayangi, kesehatan kita, bukanlah sebuah benda yang kokoh untuk kita pegang, saudara. Pandemik, hal-hal yang sudah kita lalui sebelumnya sudah mengajarkan kita bahwa seluruh hal itu sangat rapuh, saudara. Seperti uap. Bisa hilang begitu saja. Dan Ayub menunjukkan mengapa dia bisa bertahan di dalam kehidupannya. Karena dia tidak berpegang, dia tidak bersandar, dia tidak menaruh harapannya kepada apapun yang dia miliki. Dia tidak menaruh pengharapan dia pada hartanya, dia tidak menaruh pengharapan dia kepada anaknya, kepada istrinya, kepada teman-temannya. Dia tidak. Mengapa kita bisa mengetahui hal tersebut? Karena ketika semua hal itu sudah nggak ada di dalam kehidupannya,
Ayub masih tetap bisa apa? Berdiri. Itulah mengapa kita tahu dan kita belajar bahwa tentu Ayub berpegang menaruh pengharapannya kepada sebuah benda, kepada sesuatu yang kokoh, sesuatu yang tidak tergoyangkan, sesuatu yang kuat, sesuatu yang bisa ia raih kapanpun, yang tidak pernah dilimit oleh waktu dan tidak mungkin akan hilang dalam kondisi apapun. Yaitu siapa? Tuhan. Dan inilah yang menjadi jawaban pertama bagi kita. Untuk memiliki pengharapan yang benar, kita harus menaruh pengharapan kita dan kita harus berharap kepada Tuhan. Kenapa kita harus berharap sama Tuhan? Pertama, firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 22 ayat 13 bahwa aku adalah apa? Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bahwa Tuhan gak akan pernah hilang, saudara. Seluruh sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini, dia bisa hilang seperti uap, tapi Tuhan sudah ada dari awal dan akan terus ada sampai akhir. Ibrani 13 ayat 8 katakan bahwa apa? Tuhan Yesus selalu sama dari hari kemarin, saat ini, dan seterusnya. Karena Tuhan itu kekal dan Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan adalah merupakan sebuah pegangan yang kuat yang akan selalu eksis yang bisa kita pegang. Itulah mengapa alasan pertama kita harus berharap sama Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu memiliki kekuatan dan kuasa yang tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, seperti yang dituliskan di dalam Lukas 1 ayat 37. Oleh karena itu kita bisa bersandar, kita bisa berpegang pada Tuhan. Karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun itu. Dan paling penting saudara, yang ketiga, mengapa kita harus berharap dan bisa berharap sama Tuhan. Bahwa Tuhan selalu apa? Dia berjanji untuk selalu setia dan selalu apa? Menjaga dan memelihara kita. Bahkan saudara di dalam 2 Timotius 2:13 apabila kita baca, dia berjanji untuk tetap setia sama kita walaupun apa? Kita tidak setia. Di dalam situasi apapun di dalam hidup ini, sekeras apapun arus yang kita terima, kita hadapi di dalam kehidupan ini, walaupun kondisi kehidupan kita saat ini kita tahu kita mungkin sering mengecewakan Tuhan, tidak setia sama Tuhan, kita masih diperbolehkan dan masih bisa berharap pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berjanji untuk tetap setia, no matter what, dalam situasi apapun dan tidak dipengaruhi oleh apapun yang kita lakukan, walaupun seringkali kita mengecewakan hatinya. Dan inilah mengapa Ayub apa? Tetap bertahan, karena dia berharap dan berpegang apa? Hanya pada Tuhan. Kembali lagi itu dibuktikan. Karena ketika dia tidak memiliki apapun lagi, dia tetap kuat, dia tetap tegar, dia tetap setia, karena pengharapannya hanya pada Tuhan. Dengan kata lain saudara, kita akan tahu sesungguhnya, mungkin secara mulut atau secara pemikiran kita sebagai anak-anak Tuhan, lazim ya pasti kita berpikir, pastilah saya sebagai anak Tuhan udah hidup mengandalkan Tuhan, ya enggak? Tetapi saudara, kita baru tahu sesungguhnya kepada siapa kita berharap ketika kita sedang mengalami permasalahan, kita sedang dihadapi dengan pergumulan yang berat, mungkin seperti Ayub. Ketika kita udah gak punya apa-apa lagi saudara, ketika seluruh comfort zone di dalam kehidupan kita hilang, dan di situ kita rasakan diri kita mulai goyah, di situ kita mulai rasakan diri kita terhanyut, tenggelam, kita menjadi hilang semangat hidup, kita putus asa, kita jadi gak punya damai sejahtera dan sukacita, disitulah saudara kita baru sadar, kepada siapa selama ini apa kita berharap. Karena apabila sama seperti Ayub kita berharap sama Tuhan dan hanya pada Tuhan, walaupun banyak kenyamanan di dalam hidup ini yang mungkin akan hilang di dalam kehidupan kita, sekali-sekali kita tidak akan pernah apa jatuh, sekali-sekali kita tidak akan pernah lemah, kita akan tetap bisa sukacita, kita akan tetap damai sejahtera, kita akan tetap tabah, kita akan tetap kuat menjalani hidup ini, karena kita menggantungkan harapan kita hanya kepada Tuhan. Itulah mengapa di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan menuliskan apa? Bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bahwa apabila kita hidup mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, Tuhan katakan hidup kita adalah hidup yang diberkati. Tuhan katakan kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya apa? Tetap hijau.
yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Saudara, saya mau highlight ayat ini sebagai pengantar kita mengenai poin kedua. Mengenai setelah kita tahu kita harus berharap sama Tuhan, apa yang bisa kita harapkan dari Tuhan. Saya mau highlight ayat ini di poin di mana di situ tertulis yang tidak khawatir apa? Dalam tahun kering. Saudara sadar atau tidak sadar, mungkin kebanyakan dari kita atau kebanyakan anak Tuhan di luar sana berpikir, apabila kita mengandalkan Tuhan, apabila kita sudah menaruh harapan pada Tuhan, maka hidup kita itu akan selalu enak. Kalau di dalam nama Yesus, saya bisa tengking segala sesuatu hal yang tidak saya sukai, saya bisa tengking kemiskinan, saya bisa tengking penyakit, saya tolak semuanya. Karena saya sudah menaruh harapan saya sama Tuhan. Tapi kita perhatikan, bukan itu yang Tuhan janjikan. Bukan itu yang Tuhan mau kita harapkan di dalam hidup ini ketika kita berharap sama Tuhan. Karena Yeremia 17 ayat 7 dan 8 sendiri di sini menuliskan bahwa apa? Walaupun kita sudah mengandalkan Tuhan, di situ dikatakan kita akan melalui yang namanya tahun kering. Tetapi saudara, yang menjadi berbeda adalah walaupun kita melalui tahun kering, layaknya, lazimnya bagi setiap pohon, bagi setiap tumbuhan, kalau udah waktunya musim kemarau, apa yang terjadi? Musim gugur, apa yang terjadi? Daun-daunnya mengering, boro-boro menghasilkan buah. Betul? Itulah masa di mana tanaman bisa mungkin akan mati. Betul? Tetapi apabila kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan, Tuhan katakan di sini kita akan tetap apa? Daunnya tetap hijau. Dan kita tetap apa? Akan menghasilkan buah. Dalam artian walaupun menghadapi tahun kekeringan sekalipun, kita akan menghadapinya dibilang apa? Tanpa khawatir. Kondisi tersebut tidak akan menghancurkan kita atau mematikan kita. Kita akan tetap berdaun hijau, kita akan tetap menghasilkan buah. Karena apa? Kita berharap sama Tuhan dan kita berharap hal yang benar dari Tuhan. Harapan yang benar adalah, harapan yang salah adalah apabila kita berpikir bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita sama Tuhan, maka apa? Hidup kita pasti terbebas dari segala permasalahan. Kita nggak akan lagi mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini. Saya mau kita belajar dari apa? Murid-murid Yesus. Pertanyaannya pertama, apakah murid-murid Yesus itu sebenarnya menaruh harapan mereka pada Yesus apa enggak? Kita tahu bahwa murid-muridnya mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mereka percaya, nggak ada ragu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan bangsa Yahudi, beberapa dari mereka saat itu juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Raja Yahudi. Dan mereka menaruh harapan kepada Mesias. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa Mesias itu adalah jalan keluar bagi mereka. Tetapi jalan keluar, apa yang mereka harapkan? Pertanyaannya gitu. Murid-murid ini berharap sama Yesus, udah benar ya, poin pertama. Tetapi apa yang mereka harapkan dari Yesus? Kita tahu kalau apabila kita membuka Alkitab bahwa yang murid-murid Yesus harapkan pada saat itu dan juga kebanyakan dari bangsa Yahudi berharap adalah bahwa Mesias adalah menjadi juru selamat yang akan membebaskan bangsa mereka dari perbudakan, dari kekuasaan bangsa Romawi. Jadi kalau ditanya apakah murid-murid ini berharap dan menggantungkan harapannya pada Yesus? Iya. Tetapi apa yang mereka harapkan? Yang mereka harapkan dengan adanya Yesus adalah bahwa mereka secara bangsa akan mendapatkan sebuah kemerdekaan. Ya, kemerdekaan di dalam kehidupan mereka saat itu lepas dari kekuasaan Romawi. Ya, kalau kita boleh ngomong ya berarti bisa hidup merdeka dari segala permasalahan yang menimpa mereka pada saat itu. Dan kita tahu ceritanya pada akhirnya ketika Yesus menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib, peristiwa di mana Yesus tergantung di kayu salib, kita tahu apabila kita mempelajari firman Tuhan, murid-muridnya majority nggak ada di situ. Kecuali Yohanes. Betul? Seluruh murid Yesus nggak ada, mereka semua melarikan diri. Hanya sisa apa? Hanya sisa Yohanes.
Bahkan kita tahu cerita mengenai Yudas Iskariot. Dia memilih apa? Untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan gantung diri. Kenapa? Karena dia menyesal. Kalau kita baca firman Tuhan, Yudas menyesal. Karena ternyata Yesus nggak melakukan hal yang dia expect. Mengapa dia menyerahkan Tuhan Yesus? Dia harap, oke nih, dengan dihadapkan dengan krisis yang seperti ini, dia expect Yesus akan berontak, akan menunjukkan kuasanya, dan akhirnya disitulah titik di mana dengan kuasanya itu akan melawan kuasa Romawi dan membebaskan bangsa Yahudi. Namun ketika akhirnya dia melihat, dia menyaksikan bahwa Yesus tidak melawan, bahkan mengikuti prosesi demi prosesi, direndahkan, dihina demi penghinaan sampai dia mati di kayu salib. Tidak sesuai seperti apa yang dia inginkan, dia harapkan. Yudas mengakhiri apa? Kehidupannya. Kematian Yesus di kayu salib, kita mengetahuinya saat ini merupakan sebuah apa? Sebenarnya kemenangan yang terbesar yang pernah Yesus lakukan di dalam hidupnya. Betul? Ketika Yesus berkata, it is finished, sudah selesai. Itu merupakan sesungguhnya deklarasi kemenangan. Kemenangan atas apa, saudara? Kemenangan memenangkan kembali kita anak-anaknya dari apa? Perbudakan dosa. Karena Yesus berkata, it is finished, dia telah memberikan nyawanya, mati bagi kita. Yesus telah berhasil menyelesaikan misinya. Untuk apa? Kembali menyatukan hubungan yang sudah terputus antara Allah dan manusia. Memberikan sekali lagi kesempatan untuk kita anak-anaknya bisa memperoleh apa? Hidup yang kekal, disatukan bersama dengan Tuhan. Hidup kekal selama-lamanya. Ketika Yesus mati dan berkata it is finished, secara biblical, dari kacamata Tuhan, itu merupakan sebuah deklarasi kemenangan yang mutlak, kemenangan yang luar biasa. Namun di mata murid-muridnya pada saat itu, kematian Yesus bukanlah sebuah kemenangan. Melainkan apa? Akhir dari pengharapan mereka. Merupakan sebuah kekalahan yang harus mereka telan. Mereka kecewa. Mereka sudah ikut Yesus. Mengenal Yesus dengan begitu dekat. Namun ketika hal itu terjadi, mereka anggap itu apa? Kekalahan. Dan mereka kecewa dan mereka pergi meninggalkan Tuhan. Jadi permasalahan dengan murid-murid Yesus adalah bukannya mereka salah untuk memilih siapa yang bisa mereka harapkan, betul? Mereka sudah betul-betul berharap sama Yesus. Tetapi apa yang mereka harapkan ternyata salah. Jadi tidak cukup untuk berharap kepada Tuhan, tetapi hidup kita masih akan apa? Berantakan, hidup kita masih akan hancur apabila kita berharap hal yang salah sama Tuhan. Itulah firman Tuhan menuliskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 19 apa? Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh apa? Pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala apa? Manusia. Bahwa kita sadar atau tidak sadar, seringkali memang kita hanya menaruh pengharapan sama Kristus hanya untuk hal-hal yang ada di dunia ini. Kita hanya expect bersandar sama Kristus, berharap bahwa dia akan selesaikan, dia akan tolong kehidupan kita di masa mendatang untuk bisa lepas dari segala apa? Problema, dari segala permasalahan, dari segala tantangan yang kita hadapi saat ini di kehidupan saat ini. Dan tidak sedikit, sama seperti murid-murid Yesus, ketika kelepasan itu tidak terjadi, ketika berkat yang kita harapkan tidak terjadi, mungkin sebagian dari kita atau mudah-mudahan tidak terjadi sama kita, tapi banyak anak Tuhan yang menjadi kecewa dan melarikan diri dari Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak memberikan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Sesungguhnya kita belajar bahwa apa? Hidup kita akan malang. Kita adalah orang yang paling malang, firman Tuhan katakan, apabila kita hanya berharap kepada Kristus, hanya untuk apa? Hal-hal di dunia ini saja. Mengapa? Karena Tuhan Yesus, ketika dia memilih untuk meninggalkan kesatarannya dengan Allah, hidup sama menjadi manusia dan mati untuk kita semua, yang ia hendak ingin berikan kepada kita, sebuah pengharapan yang kekal. Firman Tuhan katakan di dalam
Wahyu 21 ayat 4 apa? Oleh karena Yesus sudah mati untuk kita, dia sudah merestorasi lagi kesempatan untuk kita bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan. Janjinya di dalam Wahyu 21 ayat 4 berkata apa? Ia akan menghapus di kekalan nanti ketika ia datang kedua kali, ia akan apa? Menghapus segala air mata. Maut nggak akan ada apa? Nggak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Tidak akan ada lagi apa? Ratap tangis atau duka cita. Sebab semuanya itu apa? Akan berlalu. Dan Yohanes 14 ayat 3 katakan apa? Yesus saat ini sedang pergi kembali ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Dan dia akan datang kembali, saudara, untuk jemput kita semua. Supaya apa? Supaya di mana dia berada, di situ pula apa? Kita berada. Hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Allah Bapa di dalam kekekalan. Hidup yang apa? Terbebas dari segala permasalahan, dari segala duka cita, dikatakan tidak akan ada lagi apa? Air mata dan tangisan. Sesungguhnya inilah yang Tuhan mau untuk kita anak-anaknya berharap dari dia. Karena inilah hal yang dia janjikan, inilah yang menjadi alasan mengapa Yesus mati untuk apa? Kita semua, untuk memberikan kepada kita keselamatan yang sejati. Kenapa kita akan menjadi orang yang paling malang? Apabila kita hanya berharap sama Yesus hanya untuk hal-hal yang tadi di dunia ini. Oh, supaya hidup kita bahagia, supaya hidup kita bebas dari masalah. Karena Yesus nggak pernah janjiin hal itu, saudara, senang atau tidak. Tuhan nggak pernah janjiin sama kita bahwa apa hidup kita akan selalu mulus-mulus aja. Di dunia ini, di kehidupan yang saat ini. Tetapi dia berjanji sama kita semua bahwa someday ketika dia datang kedua kali, dan apabila kita diselamatkan, kita baru akan betul-betul memiliki apa? Kehidupan yang mungkin saat ini kita idam-idam dengan hidup yang bebas dari segala duka cita, dari segala apa? Permasalahan. Apabila kita makai kembali belajar dari Ayub, mengapa Ayub bisa kuat? Karena apa? Kita akan menemui Ayub selain berharap kepada Tuhan, dia juga sudah menaruh pengharapan yang benar kepada Tuhan. Di sini, di peristiwa ini, Ayub berkata di dalam Ayub 19 ayat 26 sampai 27 apa? Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan apa? Orang lain. Apa yang Ayub sampaikan adalah bahwa mengapa dia tetap kuat walaupun kondisi hidupnya pada saat itu sangat miserable. Karena dia tahu segala sesuatu yang dia jalani saat itu hanya apa? Sementara. Hanya sementara. Penderitaan yang dialami walaupun sangat begitu berat, dia tahu bahwa semuanya itu fana. Semuanya itu sementara. Bahwa dia harus tetap setia. Dia harus tetap kuat. Dia harus tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan yang dia harapkan adalah bukan solusi atas permasalahannya saat itu. Mungkin dia sudah terima kalau memang akhirnya dia harus berakhir mati. Oleh karena penyakit dan segala sesuatunya. Tapi dia percaya, Ayub percaya sampai akhir bahwa yang menimpa dirinya hanya sementara saja. Suatu saat nanti, walaupun tubuhku sudah membusuk, suatu saat nanti, aku akan menerima apa? Kehidupan yang kekal, aku akan melihat Tuhan face to face, dan disitulah apa? Kebahagiaan sejati akan aku peroleh. Disitulah akan betul-betul aku mendapatkan kelepasan yang sejati. Karena di dunia ini, saudara, ketika kita lepas dari satu masalah, nggak butuh waktu lama mungkin kita akan dihadapkan dengan apa? Permasalahan yang baru. Ketika kita memasuki tahun 2021 ini, tentu sangat wajar untuk kita berharap bahwa semoga 2021 akan menjadi lebih baik, katanya dari 2020 ya. Banyak di Instagram story 2021 please be good gitu ya. Please be good gitu. Semoga tahun 2021 ini nggak separah 2020, lebih baik. Ya. Pertanyaannya, apakah salah untuk apa? Berharap
sesuatu yang baik? Nggak salah tentunya ya. Nggak ada salahnya. Tetapi apa? Kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita harapkan tersebut. Ya, apabila kita membaca firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 4 sampai 14, ini bicara mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita akan find out bahwa Yesus katakan ketika kedatangannya sudah dekat, apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Apakah dunia ini akan semakin rusak, semakin kacau, atau semakin baik? Dikatakan apa? Akan banyak peperangan terjadi, akan terjadi kelaparan, akan terjadi bencana alam, dan lain-lain, saudara. Dalam artian bukannya salah untuk mengharapkan bahwa apa? Tahun 2021 ini akan menjadi tahun yang lebih baik dari 2020. Tetapi apabila kita belajar firman Tuhan, mengharapkan hal itu terjadi bukanlah sesuatu hal yang pasti, atau aman, atau kokoh untuk menjadi pengharapan kita menghadapi tahun 2021. Karena nyatanya mungkin, saudara, kita tidak tahu bahwa 2021 mungkin akan menjadi tahun yang lebih buruk, akan menjadi tahun yang lebih berat untuk kita hadapi atau kita jalani. Tetapi apabila kita memiliki pengharapan yang benar, saudara, seberat apapun tantangan dan permasalahan yang akan kita hadapi di 2021, kita akan tetap melaluinya dengan baik. Kita tidak akan menjadi tawar hati, kita nggak akan pernah menjadi takut, kita nggak akan pernah menjadi kecewa, kita nggak akan pernah kehilangan yang namanya sukacita, kita nggak akan pernah kehilangan sama yang namanya damai sejahtera. Kenapa? Karena kita tahu hal-hal tersebut hanya sementara. Justru apabila kita adalah sebagai anak-anak Tuhan yang masih setia menantikan kedatangan Kristus kedua kali, kita tahu bahwa justru kelepasan kita semakin dekat. Memang mungkin terdengar klise, saudara, karena dari waktu kita kecil pun selalu dikatakan bahwa Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus segera datang, sampai saat ini pun belum kan. Tetapi percaya atau tidak, sebenarnya kalau kita boleh reflect, Yesus datang pada saat kita masih hidup atau tidak, Yesus berjanji bahwa ketika dia datang kita semua akan lihat. Dan apabila kita setia sampai akhir hidup kita, walaupun Yesus datang ketika kita mungkin sudah meninggal, beristirahat sementara terlebih dahulu, kita akan dibangkitkan kembali dan memperoleh reward tersebut. Apabila kita telah memiliki pengharapan yang benar, terlepas dari apapun situasi yang akan kita hadapi di 2021, kita pasti akan tetap kuat sama seperti Ayub yang menang atas segala pergumulannya. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup ini sama seperti pertandingan. Sebuah pertandingan iman yang kita harus berusaha untuk menangkan. Kita harus akhiri pertandingan ini dengan baik. Mengapa? Karena apabila kita mengakhiri pertandingan ini dengan baik, disinilah kita bisa berharap bahwa Tuhan akan menyiapkan reward yang luar biasa buat kita semua. Apabila kita sekarang ini memimpi-mimpikan bahwa aku mau hidup yang bebas dari segala air mata, saudara, Tuhan sudah janjikan hal itu ketika Ia datang yang kedua kali. Dan yang perlu kita lakukan pada saat ini, ketika kita menjalani hidup kita adalah untuk memastikan kita selalu menang atas pertandingan demi pertandingan iman yang kita jalani setiap hari dalam kehidupan kita. Yang namanya pertandingan tentu tidak mudah. Untuk seorang atlet bisa ikut pertandingan, tentu dia harus struggle banyak hal. Dia sudah struggle dari bagaimana persiapannya, dia harus berlatih dengan keras. Bahkan ketika hari H pertandingan pun, pertandingan tersebut bisa sangat begitu berat dan sangat luar biasa, memakan effort yang luar biasa. Tetapi apabila kita bertahan, apabila kita memenangkan pertandingan tersebut, Tuhan akan memberikan kepada kita reward yang luar biasa. Dan kita tidak perlu khawatir, saudara. Tuhan memang nggak pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan selalu terbebas dari permasalahan. Tetapi Dia berjanji bahwa kita tidak akan menjalani pertandingan tersebut seorang diri. Inilah yang bisa kita harapkan dari Tuhan dalam memasuki tahun 2021. Jangan berharap bahwa tahun 2021, wah pasti hidup aku enak-enak aja deh.
Itu semua saudara, belum tentu terjadi. Apabila kita terlalu berharap seperti itu, mendadak kalau misalnya permasalahan berat terjadi dalam hidup kita, bisa jadi kita akhirnya keok dan hancur. Tetapi Tuhan bisa berjanji dan kita bisa berpegang pada janji ini bahwa apa? Kita tidak akan memasuki pertandingan iman seorang diri. Firman Tuhan di Yosua 1:9 katakan apa? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan berjanji, walaupun harus memasuki lembah kekalaman sekalipun, di tengah situasi yang mencekam sekalipun, jangan apa? Takut, kuatkan dirimu karena apa? Tuhan pasti akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahannya. Dan Tuhan juga berfirman di dalam Yesaya 46 ayat 4 bahwa apa? Sampai masa tuamu aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku mau menggendong kamu. Aku sudah melakukannya dan apa? Mau menanggung kamu terus. Bahwa ketika mungkin di dalam menghadapi pertandingan iman, kita sudah mulai lemas, lutut kita sudah mulai mau jatuh. Tuhan berjanji, Tuhan katakan apa? Dia kalau perlu akan menggendong kita. Menggendong kita. Tetap kita harus menjalani pertandingan tersebut, melewati pertandingan tersebut, memenangkan pertandingan tersebut. Tapi walau ketika lutut kita mungkin sudah mulai nggak kuat, Tuhan akan apa? Menopang kita, menggendong kita, menghadapi hal itu semua. Ketika mungkin kita juga akan menghadapi banyak tantangan di tahun 2021 yang baru ini, ingat juga firman Tuhan yang di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa apa? Seluruh pergumulan, pencobaan yang akan kita alami adalah apa? Pergumulan pencobaan yang biasa. Yang apa? Tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan pernah membiarkan kamu dicobai yang melampaui apa? Kekuatanmu. Tuhan gak pernah akan mengizinkan kita menanggung beban dari yang sanggup kita tanggung. Memang mungkin kita akan hadapin beban yang luar biasa beratnya di tahun 2021. Dan memang seringkali ketika kita sedang hidup di tengah memikul masalah tersebut, menanggung beban tersebut, seringkali kita suka merasa lemah ya. Kadang-kadang suka keluar statement, baik kita keluarkan secara verbal atau di dalam hati kita yang berkata bahwa waduh ini terlalu berat, waduh aku gak sanggup, aduh udah mau mati aja deh, aduh udah gak kuat deh. Betul gak sih? Tetapi saudara, Tuhan berjanji bahwa apa? Segala sesuatu hal yang terjadi di dalam hidup kita ini walaupun berat sekalipun tetap berada di dalam kendali Tuhan. Walaupun permasalahan yang kita hadapin sekalipun seringkali adalah masalah yang kita buat sendiri, betul? Tetapi konsekuensi dari masalah tersebut pun Tuhan biarkan terjadi selama Tuhan tahu bahwa kita pasti sanggup apa? Menanggung beban itu semua. Setan akan berusaha berbisik di telinga kita. Udah deh nyerah aja. Ini beban tuh terlalu berat, kamu pasti gak sanggup, kamu pasti hancur oleh masalah ini. Dan kita jangan meremehkan apa? Kemampuan diri kita sendiri. Karena Tuhan mengizinkan kita menanggung masalah tersebut karena Tuhan percaya sama kita. Bahwa kita pasti apa? Sanggup. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Mengapa? Karena kita menanggung permasalahan tersebut bersama dengan Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata apa? Segala perkara, segala beban seberat apapun dapat kutanggung, dapat kuangkat di dalam Dia yang selalu memberikan kekuatan kepadaku. Sebagai penutup memasuki tahun 2021 ini, marilah kita memulainya dengan memiliki pengharapan yang benar. Yaitu apa? Berharap kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan, dan jangan berharap kepada Tuhan hanya untuk perkara-perkara di bumi ini saja. Apabila kita berharap kepada hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita, kita menggantung harapan kita pada mungkin kenyamanan hidup ini, hidup kita tidak akan pernah kokoh, saudara. Apabila kita hanya menaruh harapan kita pada Tuhan untuk kebahagiaan di hidup kita saat ini, kita juga pasti akan kecewa, dan kita pasti akan runtuh. Karena kehidupan mungkin tidak akan pernah lebih baik. Kita mungkin akan dihadapi masalah demi masalah demi masalah. Tapi kita percaya sama Tuhan, kita bisa berharap sama Tuhan.
Walaupun mungkin di 2021 ini kita akan hadapi pergumulan yang sangat berat, Tuhan gak akan tinggalin kita sendiri. Tuhan pasti akan ada untuk kita, Tuhan pasti akan sanggupkan kita untuk bisa menang atas pertandingan iman kita. Dan yang paling penting, Tuhan mau supaya kita untuk berharap jauh melebihi hidup ini. Bahwa seluruh kesusahan ini hanya apa? Sementara. Tuhan berjanji sama kita semua. Bahwa apabila kita setia sampai akhir, apabila kita tetap mau percaya dan berserah sama Tuhan, ketika Yesus datang kedua kali, maka kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Dia selamanya. Bersama seluruh orang yang kita cintai. Hidup kekal. Disitulah baru tidak akan ada lagi permasalahan, saudara. Disitulah baru kita akan terbebas dari segala duka cita dan air mata. Untuk itu, saya undang kita semua untuk berdoa, untuk mengakhiri firman ini. Tuhan, kami sudah belajar bahwa segala sesuatu yang kami miliki di dalam kehidupan ini, Tuhan, bukanlah sebuah fondasi, bukanlah sebuah hal yang cukup kokoh untuk menjadi pegangan pengharapan di dalam hidup kami. Bahwa seluruh itu semu, Tuhan. Semuanya itu sama seperti uap yang bisa menghilang sewaktu-waktu. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami mulai di tahun yang baru ini dapat boleh memiliki pengharapan yang benar. Yaitu dapat boleh menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan kami. Tuhan sebagai satu-satunya yang kami harapkan. Karena kami percaya Tuhan adalah kekal adanya. Tidak pernah berubah dan memiliki kuasa yang tidak terbatas, yang selalu setia dan bisa kami andalkan di saat-saat yang sulit sekalipun. Dan kiranya Tuhan kami juga dapat boleh berharap hal yang benar. Bukan hanya selalu berharap kepada hal-hal di dunia ini saja, kekayaan, kekuasaan, kenyamanan untuk hidup di bumi yang fana ini. Tapi kami dapat boleh berharap pada Tuhan lebih dari itu semua, yaitu kelepasan sejati yang akan Tuhan berikan kepada kami semua, kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk itu Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan untuk kami dapat boleh melalui tahun 2021 ini, menghadapi segala pergumulan, segala tantangan di depan kami, dan kami dapat boleh memperoleh kemenangan. Kami tahu Tuhan bahwa standar kemenangan dunia sama Tuhan itu berbeda. Sama seperti Kristus ketika mati dinilai sebagai sebuah kekalahan oleh dunia, tapi itu merupakan sebuah kemenangan di mata Tuhan. Kami juga mau Tuhan menang dengan standar Tuhan di dalam kehidupan ini. Walaupun ketika menghadapi permasalahan, di dalam permasalahan yang berat sekalipun, Tuhan kami mau menang atas pertandingan iman, yaitu kami tidak akan pernah kehilangan sukacita, kami tidak akan pernah kehilangan damai sejahtera. Walaupun dalam menjalaninya, walaupun masalah itu tidak kunjung selesai, tapi kami tetap Tuhan anggap menang. Kami tetap menang atas pertandingan iman Tuhan apabila kami tetap bersukacita, kami tetap damai sejahtera, kami tetap berdiri teguh dan tidak menjadi goyah dan terhanyut di dalam permasalahan hidup tersebut. Oh Tuhan, kuatkanlah kami di dalam menjalani tahun yang 2021 ini. Kami memohon berkat-Mu dan kiranya Tuhan terima seluruh pembaktian kami pada Sabat hari ini menjadi bau-bauan yang harum di pelataran Tuhan. Kami berdoa dan serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.